Ampunilah dan kamu akan diampuni. Hai anak-anak Little Star, apa kabar? Ketemu lagi ya sama Aunty Dewi. Nah, anak-anak, kabarnya bagaimana? Tetap sehat kan? Semoga tetap sehat, tetap semangat. Walaupun tetap di rumah, tetap harus jaga kesehatan, harus sering-sering cuci tangan, harus pakai masker kalau mau keluar-keluar, harus makan makanan yang bergizi, dan istirahat yang cukup. Oke? Hari ini kita mau bina iman online lagi ya. Semoga anak-anak di rumah nggak bosen ketemu sama onti-onti, sama kakak-kakak yang membina-bina iman Little Star ya. Sebelum kita mau mulai bina iman, kita mau berdoa dulu. Mari sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Tuhan Yesus, karena hari ini kami boleh bertemu kembali dalam Bina Iman Little Star. Hari ini kami akan belajar tentang hamba yang jahat. Berkati kami ya Tuhan, semoga kami dapat mengerti dan mendapatkan pelajaran dari firman-Mu hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Nah, anak-anak, sebelum kita mau mulai mendengarkan firman Tuhan, kita mau memuji Tuhan dulu. Yuk, mari kita harus tetap semangat ya untuk memuji Tuhan. Oke, 1, 2, 3. Kasihnya yang sempurna.
hamba yang jahat. Matius bab 18 ayat 21 sampai 35. Suatu hari ada seorang raja yang akan mengadakan perhitungan dengan hambanya. Lalu raja itu memanggil seorang hamba besar yang dulu pernah meminjam 10.000 talenta. Sekarang raja itu meminta kepada hamba besar agar 10.000 talenta itu dikembalikan kepada raja. Karena hamba besar tidak punya 10.000 talenta, maka raja memerintahkan agar ia dan anak istrinya dijual. Kemudian hamba besar itu memohon agar raja memberikan waktu kesempatan sekali lagi. Raja merasa kasihan kepada hamba besar. Karena itu hutangnya dibebaskan dan tidak perlu membayar lagi. Lalu hamba besar itu pun keluar dari istana raja dengan hati yang senang. Di perjalanan, tiba-tiba hamba besar itu bertemu dengan hamba kecil. Dulu hamba kecil itu meminjam 100 dinar. Sekarang hamba besar memintanya kembali. Hamba kecil tidak punya uang, lalu memohon agar diberikan kesempatan waktu sekali lagi. Tetapi hamba besar itu menolak permohonannya dan memasukkan hamba kecil ke dalam penjara. Di sekitar itu ada teman-temannya yang sedih karena melihat perbuatan jahat hamba besar. Teman-temannya memberitahukan kepada raja, dan raja menjadi marah kepada hamba besar itu. Padahal raja membebaskan hutang hamba besar, tetapi hamba besar tidak membebaskan hutang hamba kecil. Karena itu raja menghukum hamba besar. Nah, anak-anak Little Star yang Onti sayangi, tadi sudah melihat video tentang hamba yang jahat ya. Di sini dikisahkan Tuhan Yesus itu sebagai raja. Raja itu mengampuni hamba pertama. Tapi sayangnya hamba pertama itu tidak mengampuni hamba kedua. Padahal Tuhan Yesus sudah mengampuni hamba yang pertama, yang punya hutang lebih banyak daripada hamba yang kedua. Dan Tuhan Yesus itu mengajarkan kepada kita untuk selalu mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Entah itu saudara, entah itu orang tua, entah itu teman-teman. Pokoknya kita harus selalu mengampuni. Pada firman Tuhan hari ini, Matius bab 18 ayat 21 sampai 35, Tuhan Yesus mau mengajarkan kita untuk selalu mengampuni itu sebanyak 70 kali 7 kali. Wah, banyak ya. Jadi itu sama artinya dengan kita harus mengampuni berkali-kali. Memang susah loh ya untuk mengampuni itu. Kadang-kadang kita itu punya perasaan yang dendam, punya perasaan yang marah, nggak mau mengampuni. Kita semua ini sudah diampuni sama Tuhan Yesus. Makanya kita harus mengampuni orang lain juga. Kapan sih Onti Tuhan Yesus mengampuni kita? Ingat nggak waktu Tuhan Yesus itu memanggul salib sampai wafat di kayu salib? Nah, disitulah Tuhan Yesus sudah mengampuni dosa-dosa kita. Makanya sebagai anak Tuhan kita harus mau mengampuni. Ampunilah, karena
dosamu sudah diampuni. Karena dengan mengampuni kita mendapatkan sukacita. Nah, untuk mengakhiri Bina Iman hari ini, mari kita tutup dengan sikap doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Sikap tubuh yang baik ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih. Hari ini kami telah Engkau berkati dengan firman-Mu. Tuhan, bimbinglah kami agar dapat melaksanakan perintah Tuhan dengan cara mengasihi semua orang dan berbuat baik kepada orang tua, saudara, dan teman-teman. Terima kasih Tuhan. Berkati kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ampunilah dan kamu akan diampuni. La la la.